Coret-coret. Emang situ bisa melihat bukti daripada Anda buta. Anda tidak bisa membaca Al-Quran. Itu buktinya. Ya, kitabmu saya mampu baca. Bahasa Yunani, insya Allah. Bahasa Ibrani, insya Allah. Tapi kamu tidak bisa membaca Quran. Bukti bahwa kamu buta. Ya kan? Kamu tidak mampu menyampaikan apa yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Bukti bahwa kamu bisu. Kamu tidak mampu mendengarkan apa yang kemudian diserukan oleh para nabi. Sejak dari Adam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukti kamu itu tuli. Kamu tidak mendengar. Kamu bisu. Kamu buta. Kamu meraba. Ya, sehingga muncul konsep 100%. 100%. Satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Semua itu adalah akibat daripada ketulian, kebutaan, dan kebisuan. Al-Quran tidak pernah salah menerangkan itu. Malam ini kita telah membuktikan. Semua yang mengaku pakar kemudian tidak berani untuk membuktikan Al-Quran ini. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Mereka orang-orang kafir, tuli, bisu, dan buta. Dan kita bisa buktikan malam ini. Ketika Anda menyangkal semua ajaran Yesus, bukti bahwa Anda buta terhadap ajaran Yesus. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Saya itu sudah ada di dalam kebenaran Yesus Kristus, ya. Jadi saya ingin melihat kebenaran Quranmu seperti apa. Nah nih, kebetulan. Ayo mari kita buktikan kebenaran Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 18. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang Kristen itu, orang kafir itu dikatakan mereka tuli, bisu, dan buta. Sehingga mereka tidak mengetahui dan tidak akan kembali kepada kebenaran. Nah, saya ingin tahu pembuktian Al-Quran ini. Apakah betul kalian itu tuli, bisu, dan buta? Kalian mengatakan Yesus itu Tuhan. Bapa yang di sorga juga Tuhan. Roh Kudus juga itu adalah Tuhan. Nah, pertanyaan saya, Tuhan kamu itu ada berapa? 1 atau 3? Biar kita buktikan Al-Quran itu benar atau tidak. Silakan. Sekali lagi saya ingin membuktikan ya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 18 bahwa dikatakan orang kafir itu tuli, bisu, dan buta. Betulkah itu? Nah, saya ingin buktikan. Apakah Tuhan Anda itu 1 atau Tuhan Anda itu 3? Karena Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus, Roh Kudus juga bukan Bapa. Nah, ingin saya buktikan ini. Kan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti kan cuma 1. Nah, untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini mutlak benar, maka saya ingin dari Anda mengatakan kepada saya Tuhan Anda 1 atau 3. Silakan. Al-Quranmu itu tidak akan benar sebab dia hanya mengarang cerita, ya. Tidak ada tertulis di dalam Taurat bahwa Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma, ya. Tidak ada juga tertulis bahwa Ibrahim menghidupkan burung. Tidak ada juga tertulis bahwa istri Lot, ya, berzina. Istri Lot berzina, dan juga istri Nuh, ya, berzina, dan anak Nuh ditenggelamkan bersama orang-orang kafir. Tidak ada dalilnya di dalam Taurat. Jelas tidak benar Quranmu, ya, hanya ngarang-ngarang cerita begitu loh. Al-Quranmu itu ya yang ngarang cerita, ya. Sebenarnya yang tuli bisu itu ya kalian yang tidak percaya Al-Quran. Isa berkata, dan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku lahir, mati, bangkit, dan hidup kembali. Kalian kan tidak percaya. Di ayat 34, itulah yang kalian bantah. Apa yang diucapkan oleh Isa, kalian tidak percaya. Itulah. Jadi ya, yang menyimpang dari ajaran Isa ya Islam. Kalian, kalau yang tidak percaya apa yang disampaikan oleh Isa. Jadi yang tuli bisu itu ya kalian tidak percaya akan
kematian dan kebangkitannya Isa dan hidup kembali. Sebenarnya yang tuli bisu itu kalian, ya. Umat Arab itu yang tuli bisu. Kenapa saya katakan? Pada murid-murid Yesus sudah berkata bahwa Isa itu firman Allah, ya, yang menjadi manusia, yang diutus menjadi hamba, menjadi nabi untuk menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Setelah selesai dia kembali ke surga, ke semula sebagai firman Allah, sebagai Allah di surga. Kan sudah dikatakan. Jadi Isa atau Yesus itu adalah firman, ya, pribadinya Allah. Allah punya firman atau perkataan, Allah juga punya roh. Itulah bentuk kemahakuasaan Allah. Dan firman diutus, setelah selesai firman itu ditarik kembali, Allah utuslah Roh Kudus untuk menginsapkan dunia. Nah itu. Jadi orang Kristen itu tidak punya Tuhan yang tiga, seperti tuduhan Al-Quranmu. Kami mempunyai Tuhan satu, ya. Firman dan Allah itu satu. Makanya kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Nggak usah kayak gitu cara berpikirnya. Al-Quran menerangkan tentang orang kafir. Orang kafir itu termasuk Kristen. Kenapa kafir? Karena ingkar terhadap ajaran Yesus. Nah sekarang saya ingin membuktikan bahwa Al-Quran menerangkan orang kafir itu tuli, buta, bisu dan buta. Ya, sumum bukmun unyum fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Nah, Tuhan Anda itu ada berapa? Saat Yesus mengatakan, ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu loh, satu-satunya loh kata Yesus. Nah, ingin saya ini membuktikan bahwa Al-Quran ini mutlak benar adanya. Ketika Yesus mengatakan satu-satunya, tetapi ternyata kalian membentuknya menjadi tiga. Hayo, sekarang Anda jujur, Tuhan Anda itu ada berapa? Karena saya tahu Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Roh Kudus bukan Bapak, dan juga Roh Kudus bukan Yesus. Yesus pun bukan Roh Kudus. Berarti ada tiga pribadi, ada tiga Tuhan. Nah sekarang Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Engkau yang telah mengutus aku. Saya ingin tahu dari Anda, Tuhan Anda itu ada berapa? Silakan. Orang kafir itu yang ditetapkan di neraka. Nah itulah yang kafir yang sesungguhnya. Ya, kalau Anda berkata orang Kristen itu kafir, tidak ada dalilnya bahwa orang Kristen itu kafir. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quranmu. Pengikut Isa ditinggikan di atas orang-orang kafir. Artinya pengikut Isa atau Kristus itu adalah Kristen, berada di atas orang-orang Islam yang kafir seperti kalian. Nah, itu maksudnya. Oke? Jadi yang dikatakan bisu dan tuli, kalian yang membangkang atas kebenaran. Apa yang disampaikan oleh Isa, dia berkata, dan kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku mati, bangkit dan hidup kembali. Lalu itulah yang kalian perbantahkan, yang tertulis dalam Quran 19 ayat 33 dan 34. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Nah inilah pembuktian kebenaran Al-Quran. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Itu hidup kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal aku sebagai utusanmu, berarti aku adalah utusan Tuhan yang benar. Oke? Aku diutus oleh Dia, Tuhanku yang benar itu. Nah sekarang Anda membuktikan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam itu, ketika Yesus mengatakan Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, ternyata kamu tuli, kamu bisu, kamu buta tentang pengajaran Yesus, kamu tidak ngerti gitu loh. Subhanallah, engkau telah membuktikan betapa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Nyata Yesus mengatakan engkau satu-satunya Tuhan, tapi ternyata hari ini kau mengatakan Yesus juga Tuhan. Berarti Yesus itu salah, Anda yang benar. Atau Al-Quran yang benar yang mengatakan Anda tuli, bisu, dan buta. Subhanallah. Justru Al-Quran menerangkan kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah satu dari tiga. Nah, siapa yang mengatakan Allah itu adalah satu dari tiga atau Trinitas? Ya Kristen, berarti yang kafir adalah Kristen. Nah, Anda lagi-lagi membuktikan Al-Quran, kan gitu ya?
Saya ingin kemudian setelah Anda membuktikan bahwa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 18 itu mutlak benar adanya, karena kamu tuli, bisu dan buta oleh karena ajaran Yesus yang mengatakan bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang telah mengutus aku. Ternyata Anda buta melihat itu. Anda tuli terhadap pengajaran Yesus itu. Anda bisu untuk mengatakan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang Anda mengatakan tidak ada Al-Quran yang menerangkan bahwa Kristen itu kafir. Lagi-lagi ayatnya mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah yang mengutus Yesus itu adalah salah satu Tuhan dari 3 Tuhan. Itu dalil. Artinya bahwa apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam bahwa Anda itu tuli, bisu dan buta, itu tidak bisa diragukan lagi. Allah. Hai Zulkifli, di Alkitab sudah tersirat dengan jelas bahwa firman itu diutus. Kenapa kau meragukan itu? Orang Kristen itu percaya Yesus sebagai firman Allah yang diutus ke dalam dunia. Ya, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Maksudnya itu apa? Jangan kau tafsirkan sesuai dengan keperluanmu, dengan sesuka hatimu. Mengenal Allah dan firman, itulah firman yang diutus yang disebut Yesus. Itu loh, bukan Muhammad. Ya, oleh sebab itulah pengikut Isa ditinggikan di atas orang-orang kafir. Seperti kalian itu yang kafir kan? Nah, bukti bahwa Muhammad masih sesat. Quran Al-Aqab 46 ayat 9. Aku tidak tahu akan apa yang diperbuat terhadapku dan terhadap pengikutku. Nah, Nabi Muhammad menterlantarkan umat Islam, ya. Terlantarkan di neraka. Itu sudah jelas di neraka bahwa orang-orang berlutut atau sholat itu adalah orang jolim. Nah, coba baca di dalam Quran Al-Maidah 46. Di situ orang-orang bertakwa, ya yang diberi kitab Injil, yang menerima kitab Injil dan Taurat. Itulah orang-orang bertakwa, bukan orang Islam. Firman itu diutus. Itu betul. Firman itu diutus, betul. Torah diutus. Injil diutus. Al-Quran juga diutus. Dengan cara dinuzulkan. Disampaikan oleh para malaikat. Kemudian disampaikan kepada para nabi. Jadi kebenaran Allah diutus untuk disampaikan kepada manusia. Hukum Allah, aturan Allah, ketetapan Allah diutus oleh Allah melalui perantaraan para malaikat sampai kepada para nabi. Nah, ketika kemudian wahyu Allah itu diutus, disampaikan bahwa Tuhan itu hanya satu. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang telah mengutus Yesus. Sehingga Yesus mengatakan, ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nah, untuk membuktikan bahwa orang-orang kafir, diantaranya orang Kristen, itu tuli, bisu dan buta, maka coba kita lihat, apakah mereka menyangkal pengajaran Yesus? Bahwa Tuhan itu hanya satu. Nyangkal mereka itu. Apakah mereka menyangkal ajaran Yesus bahwa dirinya hanyalah utusan Tuhan? Mereka nyangkal. Mereka menganggap Yesus juga itu adalah Tuhan. Padahal Yesus sudah mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau cuma satu berarti satu. Sementara itu kamu tepihkan. Kenapa? Kamu tuli, kamu bisu, kamu buta. Sehingga kamu menganut ajaran 3 Tuhan. Ya. Dan Al-Quran mengatakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali kepada kebenaran setelah datang kepadanya kebenaran. Saya sudah mengatakan kepadamu, Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu cuma satu. Kebenaran itu sudah datang kepadamu melalui pengajaran yang kemudian masih ada dalam kitabmu. Al-Quran pun mengatakan demikian, ya, innallaha rabbi wa rabbukum. Tapi kamu lagi-lagi tidak mau mendengar. Kamu tuli, kamu buta dan bisu. Inilah subhanallah kebenaran Al-Quran yang pantas dan patut dibanggakan oleh umat Islam sedunia. Alhamdulillah. Makanya Anda kalau baca Al-Quran pun kamu jangan suka pelintirkan. Tidak dikatakan di situ kafirlah mereka yang mentuhankan satu dari yang 3. Tidak ada di situ dikatakan salah satu dari yang 3. Oke? Salah satu dari yang 3. Itu loh Zulkifli Quranmu, ya. Nah,
Gimana orang Kristen mengatakan tiga Allah? Hah? Kan saya sudah paparkan tadi bahwa Allah itu pribadi, ya, yang mempunyai perkataan dan roh. Nah, roh itulah yang firman itu, perkataan itulah yang diutus ke dalam dunia menjadi manusia Yesus. Makanya Yesus berkata, aku diutus. Ya. Aku diutus. Kamu menyebut aku guru, nabi, Tuhan. Itu katamu tepat, sebab aku guru, nabi dan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kalau kamu percaya Yesus, kamu sudah percaya Allah yang mengutus Yesus. Kalau kamu melihat Yesus, kamu sudah melihat Allah yang mengutus Yesus. Tidak ada di situ salah satu dari yang tiga. Baca ayatnya di Yohanes 12 ayat 44 dan 45. Oke? Jadi berhentilah ya keluar-keluar ya dengan ayat-ayat yang hoak begitu ya, yang tidak benar. Nah, artinya di situ kalau Anda sudah membenarkan bahwa firman itu diutus, berhentilah keluar-keluar. Coret itu ayat Al-Qur'anmu yang mengatakan mereka mentuhankan salah satu dari yang tiga. Itu hoak. Ya, tidak ada orang Kristen mentuhankan salah satu dari yang tiga. Orang Kristen mempunyai satu Allah, ya. Satu Allah, Allah yang berada di dalam Yesus. Itulah Allahnya orang Kristen. Makanya Yesus berkata, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang diutus. Artinya di situ mereka mengenal Allah dan firman-Nya. Itu loh. Jadi sekarang carilah gereja terdekat. Anda meminta untuk dibaptis ya, supaya Anda bisa melihat kerjaan Allah. Inilah bukti bahwa kamu itu tuli bisu buta. Ya. Kamu mencoba untuk meraba-raba. Tuhan itu satu. Kemudian firman-Nya nuzul ke bumi. Kemudian nuzul menjadi manusia. Kemudian kembali menjadi Tuhan. Kamu meraba-raba. Sementara hal yang sudah mutlak nyata benar, kamu tolak. Kenapa? Karena kamu buta. Yesus mengatakan ketika dia menjadi manusia, meski dikatakan firman telah menjadi manusia, tapi Yesus menolak itu. Dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku adalah anak manusia. Aku bukan Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Kenapa? Karena ketika Yesus datang, dia mengajarkan Tuhan itu ada di atas. Bukan dirinya. Yang adalah Tuhan nuzul menjadi manusia. Mau Anda meraba-raba seperti apapun rabaan Anda tidak akan sampai kepada titik kebenaran. Kenapa? Al-Quran sudah menekankan itu. Gak bisa Anda lari dari sana. Kecuali Anda menyadari, melembutkan hati Anda untuk menerima kebenaran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Engkau tidak akan kembali kepada kebenaran sebelum engkau melembutkan hatimu. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti tidak ada Allah selain daripada yang, tidak ada Tuhan selain daripada yang telah mengutus para nabi, termasuk yang mengutus Yesus. Engkau meraba, kenapa? Karena engkau tuli. Engkau tidak bisa mendengarkan kebenaran. Engkau meraba, kenapa? Karena engkau bisu. Engkau tidak bisa memberitakan kebenaran. Ya. Engkau sesat. Kenapa? Karena engkau buta. Engkau tidak bisa melihat. Kenapa? Karena engkau tidak mampu menerawang apa yang menjadi ajaran inti yang Yesus titipkan kepada Bani Israel. Dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Artinya tidak ada Tuhan selain yang mengutus Yesus. Tapi ternyata karena kebutaanmu, karena ketulianmu, karena kebisuanmu, kau mengatakan Yesus yang utusan Tuhan juga adalah Tuhan. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Subhanallah, saya bangga menjadi Muslim. Saya bangga menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coret-coret. Emang situ bisa melihat? Bukti daripada Anda buta, Anda tidak bisa membaca Al-Quran. Itu buktinya. Ya. Kitabmu saya mampu baca. Bahasa Yunani, insya Allah. Bahasa Ibrani, insya Allah. Tapi kamu tidak bisa membaca Quran. Bukti bahwa kamu buta. Ya kan? Kamu tidak mampu menyampaikan apa yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Bukti bahwa kamu bisu.
Kamu tidak mampu mendengarkan apa yang kemudian diserukan oleh para nabi. Sejak dari Adam sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukti kamu itu tuli. Kamu tidak mendengar. Kamu bisu. Kamu buta. Kamu meraba. Ya, sehingga muncul konsep 100%. 100%. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Semua itu adalah akibat daripada ketulian, kebutaan, dan kebisuan. Al-Quran tidak pernah salah menerangkan itu. Malam ini kita telah membuktikan. Semua yang mengaku pakar kemudian tidak berani untuk membuktikan Al-Quran ini. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Mereka orang-orang kafir, tuli, bisu, dan buta. Dan kita bisa buktikan malam ini. Ketika Anda menyangkal semua ajaran Yesus, bukti bahwa Anda buta terhadap ajaran Yesus. Makanya kamu belajar dulu Al-Quranmu, ya. Belajar dulu. Di dalam Al-Quranmu mengatakan Isa itu tidak enggan jadi hamba, oke? Barang siapa enggan menyembahnya, maka Allah mengumpulkan mereka di hadapannya. Itu sudah jelas di dalam Al-Quranmu. Dia hanya sengaja datang menjadi hamba, ya. Dia tidak enggan menjadi hamba, walaupun dia bukan hamba. Firman itu diutus, firman itu Allah, ya. Tapi firman itu menjadi manusia, diutus ke bumi untuk menggenapi kitab para nabi dan hukum Taurat. Nah, setelah selesai dia kembali ke surga, kembali ke semulanya sebagai firman Allah, ya, yang adalah Allah itu, dan kembali mengutus Roh Kudusnya. Makanya baca dalam Matius 28 kalau satu hal, bahwa kata Yesus, aku mengutus para nabi sebelum kamu, ya. Sebagiannya kamu bunuh dan kamu sesah, bahkan kamu salibkan. Nah, itu ucapan Yesus bahwa dia adalah pengutus yang menjadi utusan. Paman, kalau ajaran mereka benar, pasti dia juga bisa berdoa seperti kita. Benar anakku, sementara mereka setiap hari itu berdoa minta makan. Cukupkanlah makanan kami pada hari ini. Takut lapar mereka itu. Yang tuli, bisu, dan buta itu ya mereka yang tidak percaya apa yang diucapkan oleh Isa, ya. Isa mati, Isa lahir, mati, bangkit, dan hidup kembali. Bahkan butanya Isa pun menciptakan, ya. Dia menciptakan, membangkitkan orang mati. Nah, itulah sifat-sifatnya atau ciri-cirinya Isa yang adalah Tuhan, yang datang, yang tidak enggan menjadi hamba. Terkait dengan Isa, dia itu manusia, dia terlahir, kemudian dia mati, ya, lalu kemudian bangkit. Semua manusia mengalami hal yang sama. Ini yang saya katakan, kamu itu buta berdasarkan Al-Quran. Kau meraba-raba gitu loh. Nabi Isa itu dilahirkan, berarti dia manusia. Yesus itu dilahirkan, berarti dia manusia. Kamu lihat enggak tuh? Kamu dengar enggak tuh? Ya. Tidak kan? Berarti Al-Quran benar. Yesus dilahirkan. Pencipta langit dan bumi mustahil dilahirkan. Tapi kamu katakan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu bisu, tuli, buta. Atak benar. Tidak diragukan lagi. Oke? Tuh anak saya tuh, si Meme. Kecil, dia menguasai Bible. Ya. Hampir menguasai Quran. Nah, kamu baca Quran aja nggak bisa. Berarti kamu buta. Terus yang ngutus Yesus siapa dong? Yang ngutus ibunya siapa dong? Pertanyaan-pertanyaan kayak begini anakku semakin menampakkan kebenaran Al-Quran. Mereka tuli, bisu, dan buta. Kenapa? Ketika ditanya, siapa yang mengutus Maria? Mereka akan meraba-raba. Siapa yang mengutus Yesus? Mereka akan meraba-raba. Lalu Yesus mengutus dirinya? Mereka akan meraba-raba. Itulah bukti bahwa mereka adalah umat buta. Begitu anakku. Sekali lagi saya katakan, yang buta itu kalian umis, ya. Baca Quran As-Sajdah ayat 78. Semua yang berasal dari mani itu orang hina, ya. Jadi Isa itu tidak berasal dari mani, ya. Dia dilahirkan dari perempuan suci,
Ya, Quran 3 ayat 45. Dan Isa terkemuka dunia dan di akhirat. Ya. Itu sudah jelas di dalam Quran An-Nisa ayat 172, Isa itu tidak enggan jadi hamba. Siapa enggan menyembahnya, maka Allah akan mengumpulkan mereka di hadapannya. Nah, itu bukti bahwa Isa itu lebih daripada nabi. Baik sahabat-sahabat ya, termasuk anak meme, belajar lagi ya anakku, tetap belajar seperti biasa, pahami betul-betul Bible, dan juga jangan lupa mendalami Quran. Insya Allah teman-teman yang kemudian dilembutkan hatinya itu kelak akan mendapatkan hidayah dan mereka akan menjadi muslim, ya, menjadi pejuang Allah. Jadi jangan capek. Paman mau rehat dulu ya, karena kita sudah membuktikan bukan bahwa mereka itu tuli, buta dan bisu. Mereka hanya meraba-raba. Yesus mengatakan apa, mereka mengajarkan apa. Jadi mereka itu tuli. Dikatakan oleh Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuli dia. Dikatakan oleh Yesus bahwa kalau kau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Mereka nggak melihat Yesus melakukan apa. Buta mereka itu. Nggak bisa. Jadi ya silakan anakku lanjutkan, tapi jangan terlalu larut ya. Jangan terlalu larut malam, istirahat. Ingat pesan paman, tetap belajar, dalami Bible, perdalam Al-Quran. Insya Allah kau akan menjadi pahlawan Allah di masa yang akan datang dan masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.